Seumpama biji. Shalom, saudara-saudara, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita tetap membahas tentang lupa diri dan tahu diri. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini bagian yang terakhir yang saya bisa sharingkan buat saudara, dan saudara bisa selidiki lagi dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang lupa diri biasanya orang yang telah menerima sesuatu. Orang dikatakan lupa diri itu kadang-kadang ketika orang itu sudah menjadi kaya, menjadi sukses, sehingga mereka disebut lupa diri ketika mereka itu berubah sikap dan lain sebagainya. Seperti halnya 10 orang kusta, ketika mereka menghadapi kondisi yang kusta dibuang dan dikucilkan, dia butuh yang namanya Yesus. Tapi ketika dia mengalami kesembuhan, persentasenya sangat kecil, hanya 1 orang yang kembali mencari akan Tuhan. Artinya bahwa orang yang lupa diri itu seringkali terjadi ketika kesuksesan, keberhasilan itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa mereka lupa diri? Kita waspadai seringkali karena kita hidup sesukanya ketika kita telah menjadi sukses. Jadi saudara kasih Tuhan, biarlah hidup kita ini adalah hidup yang tidak lupa diri. Saudara kenal seorang hamba Tuhan besar yang namanya Daud. Dia hanya mengembalakan kambing 2-3 ekor saja, kata firman Tuhan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan kedudukan, dia mendapatkan kuasa, dia hidup sesukanya, dia merasa dia bisa mengatur, bahkan dia bisa mengatur Tuhan, rasanya seperti itu. Lalu ketika mereka ada musim perang dan Daud tidak berangkat berperang, lalu dia ada di sotoh daripada istananya dan dia melihat wanita. Dikatakan dalam Samuel 11, 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Pernyataan itu jelas bahwa yang dia lihat itu seorang wanita yang sudah bersuami, dan suaminya adalah seorang tentara atau seorang yang ahli perang yang Daud miliki, yang namanya Uria. Dia seorang prajurit seperti itu. Tapi saudara yang Tuhan, karena Daud merasa dia adalah orang yang berkuasa, dia lupa diri. Dia tidak urusan itu wanita milik siapa, tapi dia lakukan di dalam 2 Samuel 11 ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulang perempuan itu ke rumahnya. Ini yang dikerjakan oleh Daud, saudaraku. Dia lupa diri. Dia tidak urusan, dia melanggar, yang penting dirinya mengalami kesukaan. Dirinya mengalami kepuasan. Artinya bahwa orang yang lupa diri itu bukan berarti melupakan dirinya. Orang yang lupa diri adalah orang yang sedang memuaskan akan dirinya, memuaskan hawa nafsunya, memuaskan akan keinginannya. Itulah orang yang lupa diri. Dia lupa bahwa dia dulu siapa dan sekarang bagaimana, dan siapa yang telah meletakkan dia dalam sebuah tahta kerajaan. Dia lupa. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini kita mesti hati-hati. Ketika Tuhan mengangkat saudara, ketika hidup saudara mengalami kondisi yang enak, kondisi yang nyaman, biarlah saudara tidak lupa diri. Artinya ketika semuanya oke dalam hidup saudara, ada uang dan lain sebagainya, ada kedudukan dan lain sebagainya, biarlah kita tidak memuaskan semuanya itu untuk diri kita. Kesalahan bisa kita langgar dan keinginan bisa kita penuhi. Tidak urusan itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Tapi yang jelas, orang yang lupa diri adalah orang yang sedang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.
yaitu hawa nafsu. Biarlah saudara tidak lakukan hal itu, bahkan sampai akhirnya. Yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikerjakan Daud. Bukan Daud bertobat, tapi firman Tuhan bahkan dia ingin membunuh yang namanya Uria, suami dari Batseba. Dikatakan 2 Samuel 11 ayat yang ke-15, tulisannya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ini yang terjadi, orang yang lupa diri. Tetapi saya percaya bahwa saudara dan saya tidak harus di tempat itu. Ketika semuanya baik dan ada anugerah Tuhan, Tuhan angkat hidup kita, tidak ekor kepala, tidak turun tetapi naik. Kita tetap tahu bahwa Tuhan harus kita akui, Tuhan di atas segala-galanya, bukan keinginan diri kita. Kita tetap menyalipkan akan hidup kita, supaya kita tidak hidup sesuka-sukanya. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami boleh ada di dalam hidup yang sesuai dengan jalur Tuhan. Tidak lupa diri, tapi tahu diri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.